Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, bagaimana kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Gimana, apa yang bisa di-sharingkan? Udah berapa lama ikut materi Magnet Rezeki? Alhamdulillah sudah lebih kurang 3,5 tahun Ustaz. 3,5 tahun ya? Ya. Terus gimana, apa kesannya setelah mengikuti ilmu Magnet Rezeki ini? Jadi begini Ustadz ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih Ustadz untuk kehormatan ini, saya bisa membersamai teman-teman bersama yang terhormat Ustadz Nasrullah dan juga Ibu Ida dari Malaysia. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz, awalnya saya ikut Magnet Rezeki ini yang pasti karena galau. Pertama kali saya belajar itu dari Telegram Ustadz, dari Telegram, terus dari buku. Baru 2 minggu nih saya komitmen untuk terus mengamalkan ilmu Magnet Rezeki ini. Saya komitmen terus. Saya belajar untuk sholat tepat waktu, terus saya merawat terumbu karang. Hanya 2 ini saja saya patokan. Terus alhamdulillah saya ingin membuktikan sebuah keajaiban itu Ustadz. Walaupun sebelumnya sekitar 13 tahun yang lalu saya pernah mengalami keajaiban, yaitu lunas amanah sekitar 800 juta. Saya belajar dari buku Ustadz Yusuf Mansur pada waktu itu. Tapi yang namanya kehidupan kembali dihadapkan oleh persoalan demi persoalan, dan persoalan yang ini lebih luar biasa karena saya kira kalau masalah amanah mungkin kita bisa kuat, tapi kalau persoalan hati ini perempuan sekuat apapun rasanya pasti juga ambruk ya Ustadz kalau urusannya sudah dengan laki-laki. Masya Allah. Gimana ceritanya? Jadi gini Ustadz, pertama kali saya mengenal itu saya ikut camp 22 di Hotel Pesona bersama Ustadz waktu itu datang ke Kota Pekanbaru. Tapi Ustadz, Masya Allah setelah saya ikut Magnet Rezeki yang camp ini Ustadz, saya sama sekali tidak mengalami keajaiban gitu. Saya justru menukik sangat ke bawah. Tidak seperti teman-teman yang lain yang dapat keajaiban, dapat mobil, keluarga harmonis, dan lain sebagainya. Setelah saya belajar ini Ustadz, saya seperti mengalami detox demi detox, ujian demi ujian gitu. Bahkan saya ingat sekali pada waktu itu, saya sering sekali chat Ustadz. Saya chat Ustadz tuh panjang banget, tapi Ustadz nggak bales. Terus saya komen, Ustadz tolong balas, saya butuh pencerahan seperti itu. Ustadz balas alhamdulillah. Balasnya hanya satu, dengarkan audio garis kebenaran. Terus besok saya galau lagi, saya chat lagi panjang banget. Alhamdulillah Ustadz jawab lagi. Tapi jawabnya singkat saja, dengarkan audio cermin ajaib. Ya yang namanya murid, yang namanya murid ya Ustadz ya, saya sami'na wa ta'na. Saya dengarkan, ya, alhamdulillah ternyata jawabannya memang ada di situ Ustadz. Lalu saya mencoba masuk ke dalam dunia kuantum, masuk gua keajaiban. Saya coba teknik Garputala. Di sini saya merasa saya ada gangguan gitu Ustadz. Gangguan jin dalam tubuh saya yang pada 6 tahun yang lalu itu berada saat hamil besar, saya sering sekali ada guncangan, gangguan di telinga itu Ustadz. Jadi kalau udah berdengung iya, berdengung di telinga itu sampai ke kepala, terus saya nanti bisa guling-guling itu Ustadz. Dan dokter pada waktu itu mengatakan bahwa ini penyakit bukan medis, tapi non-medis, dan bahkan dokter sendiri menyarankan agar saya untuk diruqyah seperti itu. Jadi ruqyah itu Ustaz, itu saya bergoyang-goyang seperti ular, badan saya meliuk-liuk, bahkan suara saya pun bisa mengeluarkan seperti suara nenek-nenek pada waktu itu. Iya. Jadi dan ini setiap ruqyah sehat, kambuh lagi sehat seperti itu. Jadi pada akhirnya saya coba untuk Garputala. Pada saat Garputala itu saya dapat surat Ghafir ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha tanzilul kitabim minallah azizir rahim. Seperti itu. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu
dari Allah yang Maha Perkasa dan lagi Maha Mengetahui. Iya, Jadi iya, kondisi iya. saya pada saat itu Allah yang Maha tahu, Ustaz. Mm-mm. Allah yang Maha tahu kondisi saya, dan saya dapat kabar gembiranya di ayat yang ketiga bahwa Mm-mm. Allah. Iya, 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 iya. Kita coba bacain pakai langgam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Sadaqallahul azim. Nah, terus gimana Bu ketika membaca ayat ini? Saya tiupkan di air segelas air, terus saya minum seperti yang disarankan oleh Ustadz gitu, yang diajarkan kepada kami. Alhamdulillah seketika, tidak pakai waktu yang lama Ustadz, saya seperti ada energi yang mengalir di dalam tubuh ini. Seketika saya semangat Ustadz. Saya semangat, saya bangkit gitu Ustadz, yang tadinya saya males, saya terus saya bergerak. Saya seperti tersadarkan gitu, ada sesuatu yang keluar dari tubuh ini Ustaz. Ya Rabbi. Terus ayatnya tercatat, saya simpan sampai sekarang. Setelah kejadian ini Ustaz, sejak itu saya terus mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidup saya. Keajaiban, saya bisa dapatkan menjadi WR dengan dana yang ajaib. Saya bisa mendapatkan konsumen pembeli dinar dari daerah-daerah yang mereka sendiri tidak kenal saya. Bahkan saya dapat dari 200 juta bisa menjadi 21 dinar. Saya waktu itu punya pegang uang 5.000 bisa jadi 3.500.000. Dan keajaiban yang sangat luar biasa sekali yang saya rasakan Ustadz, perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan rumah tangga saya Ustadz. Masya Allah. Hanya dari ayat ini ya? Iya Ustadz. Dan alhamdulillahnya Ustadz, saya itu 13 tahun, 14 tahun saat ini bersama suami itu tadinya tuh nggak nyambung, tidak satu frekuensi. Tapi sekarang Ustadz, alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, tahun ini Ustadz kita tarawih bareng. Ya Subuh bareng ke masjid Ustadz, terus pulangnya kita gandengan tangan. Sekarang beliau Ustadz adalah pengamal ilmu magnet rezeki. Di mana saya mengisi kajian, dia ikut. Sekarang kami menjalankan MR Box itu sampai keluar kota, bahkan sampai ke luar provinsi Ustadz. Itu suami ikut mendampingi. Nanti insya Allah Ustadz di bulan Agustus kita berencana dengan rombongan akan keliling Pulau Jawa. Itu kami nanti akan mampir ke Depok. Itu teman-teman semua sangat antusias untuk bertemu dengan Ustadz Nasrullah secara langsung. Masya Allah. Siap, insya Allah. Kemarin kan ke Padang ya, jalan darat kemarin ke Padang. Ya, jalan. Ini juga nanti akan jalan darat. Jadi kami akan berbagi MR Box, akan berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kode unik di sana, dan kita akan adakan di Depok Ustadz, insya Allah. Siap bersedia Ustadz ya? Siap, insya Allah ya. Ini satu Ustadz diperkirakan akan ada 45 orang, insya Allah. Insya Allah, siap menerima dengan tangan terbuka. Terus apa nih pesannya ke teman-teman yang menyaksikan siaran ini? Jadi gini, saya mengajak kepada seluruh teman-teman dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menonton acara ini, terutama kaum ibu, untuk terus mengkoreksi diri kita sendiri ketika kita berada dalam suatu persoalan gitu. Coba lihat ke belakang, apa yang terjadi atas kehidupan kita. Bahwa benar sekali kata Ustadz Nasrullah, bahwa tidak ada yang menzolimi terhadap kehidupan kita, sama sekali tidak ada. Tapi mereka-mereka yang datang di hadapan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah sebentar, ini bikin penasaran nih ya.
dosa-dosa, ya. Dosa-dosa kita. Ya. Bu Dina, kayaknya nggak kelihatan nih ininya. Ini Ya. Ustadz kebetulan. Iya. Ya. Ya. Masya Allah. Oke, kita tahan dulu Bu Dina. Sekarang kita ke Cikgu Ida, ya. Cikgu, macam mana khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Anas dengar suara saya? Dengar. Okay, Alhamdulillah. Okay. Nak teruskan ya? Terus. Boleh Okey, cerita awal Assalamualaikum. pertama jumpa dengan Magnet Rezeki sampai sekarang lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ida daripada Malaysia. Mula-mula sekali saya jumpa Magnet Rezeki, saya jumpa buku Magnet Rezeki. Saya jumpa buku tu, saya jenis, sebab saya seorang guru, so bila saya seorang guru, saya mesti nak berguru real. Bila baca buku tu rasa macam tak puas kan, tambah-tambah kulkas makna apa, macam tu. So macam mana saya mencari, tiba-tiba terjumpa Pak Anas punya FB. Lepas tu saya cuba komen, Alhamdulillah Pak Anas balas dan saya dapat nombor telefon Pak Anas, dan di situlah saya pergi Pak Anas punya kelas. Okey, so bermulanya Pak Anas punya kelas kali kedua. Okey, saya Kelas kali kat kedua mana datang, tu? saya Yang tengok awal tu ramai kelas kat sangat mana? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Masa tu saya seorang wanita kampung, saya nak cakap saya memang wanita kampung. Saya guru bahasa Arab dan 16 tahun mengajar, tapi dalam masa yang sama saya nak mencari macam nak cari rezeki, nak bayar hutang macam tu kan. Tapi saya tukarkan niat, saya niat ya Allah, aku nak belajar ilmu magnet rezeki ini ikhlas kerana-Mu ya Allah. Bila saya tukar, masa Pak Anas ajar tu, Alhamdulillah, walaupun saya naik ATS, maksudnya macam naik kereta api seorang-seorang daripada kampung, saya kuatkan diri pergi seorang-seorang. Lepas tu saya masa takut tu memang takut, tapi demi kejayaan saya pergi juga. Itu berapa jam naik kereta api tu dari kampung ke Kuala Lumpur, berapa lama tu? Nak dekat 4 jam lebih macam tu. 4 jam lebih ya. Seorang-seorang, tapi walaupun takut, saya baca zikir Ya Wakil. Zikir Ya Wakil tu yang Maha Memelihara kan. Bila sampai di tempat Magnet Rezeki tu, tak ada tempat nak tidur. Magnet Rezeki tu esoknya kan. So Alhamdulillah ada satu kakak tu, nama dia Kak Rahimah, dia carikan hotel tu. So saya berazam, aku mesti berjaya walaupun aku orang kampung, macam tu. Walaupun aku tak ada apa-apa, macam tu. Bila first time jumpa Pak Anas tu, saya bersungguh belajar. Alhamdulillah, saya ingat ayat Pak Anas, saya jumpa dekat Pak Anas cakap, insya-Allah lepas ini income Cikgu Ida akan naik. Itu yang saya ingat. Balik tu saya praktikkan terus. Allah. Dan kali ketiga saya jumpa Pak Anas, kedua di Johor Bahru, UTM kan. Johor Bahru Masa UTM. tu income saya sebulan dah dapat 10,000 dan saya dah bawa PA. Saya dah ada PA. Alhamdulillah. Allah. Berapa bulan tu jarak daripada kelas pertama ke kelas kedua? Berapa bulan? Yes. Kelas kedua saya dapat 10,000 sebulan dan saya dapat PA. Nama dia KRT. Allah. Sejak itu dia bila nak pergi Magnet Rezeki, dia yang bawa saya sampailah saya nak pergi Bogor tu, Sistem A semua tu. Masya Allah. Dan income saya Alhamdulillah, kalau saya fokus, kalau saya nak hari ni 10,000 memang dapat Pak. Satu hari? Yes. Allah. Atas izin sampai Allah. Sekarang macam tu. Saya fokus macam ni. Saya fokus pertama sekali yang saya buat, saya memulihkan guru saya sendiri Pak Anas dengan membawa ramai anak murid saya datang ke kelas Pak Anas. Itu Pak Anas faham, perasan kan? Iyalah. Banyak ramai tu anak muridnya Cikgu Ida tu, satu kelas tu. Mungkin setengah kot, setengah. Alhamdulillah. Saya ingat ayat Pak Anas, dia kata kalau kita nak memulakan orang dengan cara cuba hati ikhlas macam tu kan. Saya pun niat, ya Allah, aku ingin memulakan guruku Pak Anas. Moga bila dia pergi ke seminar tu, dia tengok happy base dia orang ramai. Itu niat saya. Allah. Macam tu. So bila saya rasa bahagia bila saya buat iklan walaupun tak ada apa-apa pun, saya tetap nak juga anak murid saya pun boleh berjaya macam saya juga. Macam tu.
Allah. Alhamdulillah. Kejayaan saya satu yang saya teruja tu, PA saya dapat pergi Mekah, saya pun dapat pergi Mekah. Itu yang paling best. Allah. Sebab kami pergi bermusafir kan. Setiap kali kami sebut Mekah, ting, datanglah. Itu yang saya buat dan saya praktikkan betul-betul. Alhamdulillah, saya pergi dulu Mekah pada bulan 1. Saya sponsor keluarga saya dalam 5 orang, satu orang 8,000. Satu orang 8,000, darab dengan 5 orang, saya bagi mereka seorang 2,000. Allah. Lepas tu dia nak beli barang pun saya juga sponsor 1 sen pun mereka tak keluarkan. Allah. Jadi Itu semua keajaiban yang saya dapat. semua cikgu belanja lah. Yes, tak ada keluar duit mereka. Allah. 5 orang. Itu yang saya masa meremang. Saya rasa macam satu lagi saya beritahu kepada Pak Anas, setiap hari saya akan doakan untuk Pak Anas, guru saya. Allah. Dan saya doakan untuk anak-anak murid saya. Siapa yang jadi anak murid saya memang saya doakan. Dan terkini saya ada guru Magnet Rezeki ada dalam nak dekat 200. Mereka ada kat sini lah. Terima kasih yang join anak-anak murid Cikgu Ida yang join ke Magnet Rezeki. Pak Anas ni nampak tak Pak Anas? Mereka teruja sebenarnya Pak Anas. Masya Allah. Rasa macam tak tahu nak jaga Pak Anas. Alhamdulillah. Ya. Dan Pak Anas ingat tak Cak Oi yang LAN tu? Dia pun menolong saya, bawa saya ke mana-mana dan Alhamdulillah mereka pun sudah berjaya sekarang ni dengan isteri dia. Alhamdulillah. Menggunakan Magnet Rezeki juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi berapa kali Cikgu Ida ikut kelas saya? Saya yang saya ingat, saya pergi camp banyak kali, saya pergi seminar banyak kali. Walaupun dah belajar tapi saya nak berguru dan saya nak rasa aura tu. Saya jenis yang suka macam tu. Walaupun Pak Anas kata muka Cikgu Ida, betul tak? Tapi saya tetap nak pergi juga untuk nak rasa ilmu tu lagi, nak rasa berguru tu macam tu, semangat. Dan saya bawa anak-anak murid saya. Saya pun dah tak ingat anak murid saya rasa dah beribu-ribu kot dengan Pak Anas. Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan sekarang ni dah ada 2 staff. Dapat bayar gaji mereka setiap bulan. Alhamdulillah. Itu yang saya rasa teruja. Dan saya dapat bagi kat mak saya setiap bulan income. Mak saya pun macam tak sangka dan saya berani berhenti kerja. Pada tahun 2019 saya berhenti kerja dan ramai orang kecam, kenapa berhenti kerja? Kalau berhenti kerja mana dapat duit? Sebab saya adalah guru bahasa Arab, 16 tahun saya mengajar. Tetapi saya tekad, saya yakin dengan ayat Pak Anas, rezeki Allah itu luas. Yakinlah. So saya berhenti berhenti kerja. Alhamdulillah, income saya berganda-ganda lah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berganda-ganda sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekejap ni saya ada gambar. Dan sekarang ni saya berada di hotel. Dah 2 bulan saya berada di hotel. Dah 2 minggu saya berada di hotel. Itu saya keajaiban juga. Ini foto siapa ni, Cikgu? Itu saya ke Mekah. Ini ada di Raudah ni, Ya, di Raudah masa tu memang rasa macam tak dapat nak pergi. Tapi Alhamdulillah saya memulakan mak yang saya hari pertama sepatutnya saya dah, Pak Nak bayangkan saya dah ke depan tu nak ke Raudah, tiba-tiba mak saudara saya dia cakap dia sejuk, dia nak pergi membuang. Pak Nak boleh bayangkan depan tu Raudah tapi dia dah nak pergi tandas. So saya buat apa? Saya cakap tak apalah, aku kena memuliakan mak saudara aku ni. Dan saya bawa dia pergi tandas. Esoknya Alhamdulillah, selalunya kalau dia kena macam berlawan-lawan kan Pak Nan nak masuk dalam Raudah kan? Ya. Kena macam apa? Tetapi esoknya Alhamdulillah saya dapat pergi. Terus dia kata macam polis lah, dia kata polis perempuan cakap boleh puan-puan boleh ke depan. Saya pun terus ke depan dan jumpa Raudah tu. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Meremang Pak Anas. Meremang Cikgu ini foto-foto. Nanti saya buat video khas untuk Pak Anas. Moga-moga Pak Anas rasa bahagia, insya-Allah. Saya buat video ni untuk daripada saya mulanya seorang gadis kampung sampailah sekarang saya berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap. Saya izinkan Pak Anas upload. Cikgu, sekejap. Ni ramai orang yang nak dibantu terjemahkan.
Pasal Okey, ni. apa dia tu? Ya, jadi Cikgu Ida ini ya adalah seorang yang dari kampung ya. Kemudian beliau ketemu saya tuh dari buku. Kemudian dari buku itu akhirnya beliau tidak puas karena beliau adalah seorang guru yang akhirnya pengen sekali ketemu sama saya ya, belajar langsung. Akhirnya beliau di Facebook dapat nomor kontak saya. Kemudian akhirnya ketika saya ada kelas di Kuala Lumpur, beliau pergi seorang diri naik kereta api ya 4 jam dengan status sebagai seorang guru bahasa Arab ya, sudah 16 tahun. Kemudian ya di kepergian saya berikutnya lagi itu di Johor Bahru. Berarti Cikgu masa ke Johor Bahru tuh berapa jam perjalanan? Jauh panas. Jauh 12 sangat. jam. 12 jam. 12 jam. Sanggup. Nah, di masa ketika beliau ikut ya, Cikgu Ida itu ikut yang di Johor Bahru, beliau penghasilannya sudah Rp10.000 satu bulan, lebih kurangnya 35 juta rupiah ya. Dari seorang guru biasa meningkat penghasilannya pesat ya, sampai kemudian akhirnya sekarang kalau beliau mau satu hari 35 juta pun Allah izinkan. Nah, jadi itu ketika beliau mempelajari ilmu magnet rezeki, dan teman-teman bisa lihat ya semangat beliau dalam memuliakan ilmu magnet rezeki. Ya, beliau salah satu yang akhirnya mengajak banyak orang untuk ikut magnet rezeki. Bahkan ya beliau mentraktir saudaranya ada 5 orang, semuanya ya ditraktir ke Mekah ya. Bahkan sampai PA, tadi beliau sebut PA itu adalah personal assistant yang awalnya beliau kerja seorang diri, malah sekarang bisa menggaji orang, dan bahkan PA-nya itu bahkan ikut juga bersama ke Mekah. Itu terjemahan bebas dari saya. Alhamdulillah panas. PA Mm-mm. saya lagi seorang dapat pergi ke Mekah juga, tapi insya-Allah bulan 5 insya-Allah. Nama dia Jilofa. Dia memang macam ni. Yang PA kat hati tu bawa kereta, ke mana saya nak pergi magnet rezeki, dia yang akan bawa. Dia akan bawa, sanggup. Yang lagi seorang PA dia nama Jilofa, dia sanggup buat kerja online lah. Siapa nak join kelas saya, dia yang buat resit, dia yang keluarkan macam-macam lah. Macam itu. So kejayaan tu alhamdulillah lah. Dan saya kena COVID bulan 2. Oh, terkena COVID? Yes, saya kena COVID bulan 2. Kalau selalu orang kalau kena COVID dia akan sedih kan, galau. Tetapi saya mengamalkan magnet rezeki, saya terus sebut Alhamdulillah. Lepas tu saya sebut wow, keren, macam tu. Saya dengan semangatnya, dan Masya Allah, selama saya di pusat kuarantin, saya tak sakit langsung. Saya buat apa? Saya pergi dekat setiap orang, saya pergi ceramah kat mereka. Saya kata, kalau jangan sedih, sebut Alhamdulillah. Saya bawa buku magnet rezeki di sana. Allah. Saya bawa buku magnet rezeki di sana. Saya ajar mereka macam mana nak perisai rezeki, macam mana nak sebut Alhamdulillah, macam tu. Alhamdulillah, doktor di sana panggil saya bagi talk di sana. Saya bagi, apa lagi dah dapat mikrofon kan, saya bercakap semua semangat lepas tu. Semua orang yang COVID semua alhamdulillah sihat. Itu bulan 2021. Tahun ini, bulan 2 tahun ini. Saya barulah sihat, kuat. Yang penting saya guna air gaputala. Saya tak ingat ayat dia, tapi ayat dia cakap Allah jawab, jangan takut. Hadapilah, kami tidak menyakiti anda. Itu jawapan dia. Saya minum air tu hari-hari. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sihat, alhamdulillah. Allah. Saya mengamalkan magnet rezeki. Ya? Masya Allah. So apa ni pesan Cikgu Ida pada semua yang menonton siaran ini? Okey, kepada semua yang menonton siaran ini, semua datanglah join magnet rezeki ni. Yakinlah ilmu-ilmu Pak Nas tu. Sebab kalau saya sedih, saya akan dengar audio Pak Nas.
dan saya akan baca buku. Kemana saya pergi, saya mesti akan bawa buku Magnet Rezeki dan saya akan buka audio Pak Nas. Tapi cara saya dengar, saya menulis. Bukan dengar sambil lalu macam tu. Mendengar, menulis, salin. Bila salin, baru kita berani nak praktik kan. Kalau tidak, kita hanya mendengar saja tapi tak praktikkan. Macam tu. Yeah. So, cuba Pak Nas buka ayat ni. Surah An-Nur ayat 32. Nur ayat 32. Ayat 32. Ya. Sekejap. Nur ayat 32. Ayat apa ni? Saya dapat jodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sekarang dah bertunang. Alhamdulillah. Saya Allah dapat ini, tahun 2019 ayat tu. 2019 Masa di camp dapat panas. ayat ni, kemudian dizikirkan terus sama Cikgu Ida. Yes. Hari-hari berzikir. Saya bertunang raya tahun lepas. Bertunang raya. So, bila akad nikah? InsyaAllah akan menikah lepas raya ini. InsyaAllah. Doakan Pak Nas. Allahu Akbar. Dan semua orang doakan insyaAllah. Allah, ya. Dan yang meremang tu, saya cuma bagi tahu je. Lelaki itu adalah daripada orang Magnet Rezeki juga. Itu saja yang saya tahu sebab di Magnet Rezeki. So bagi saya saya jodoh bertemu dalam camp, tapi nanti insyaAllah saya akan umumkan siapakah macam itulah kan. Ya. Sekarang ni disembunyikan terlebih dahulu lah. Sekarang ni disembunyikan, ya. Yes, sembunyikan tunangan, kan? Sebarluaskan akad nikahnya. Ya. Sebab bagi saya sebab saya buat ilmu sakinah tu, sakinah selama tu. Sebelum tu mak saya tanya, bila nak kahwin? Lepas tu saya buat apa Pak Nas? Saya bagi video, audio tu bagi dia dengar. Lepas dia dengar tak tanya dah, bila nak kahwin? Sebab dia cakap apa? Kau kepala 3 ke? Kau kepala 4 ke kan? Pak Nas cakap kan? So mak saya tak tanya dah. Saya bacakan dulu ni ya dengan langgamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin daripada hamba-hamba sahayamu yang laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. So teman-teman semuanya, Masya Allah, meremang kita semua ni ya, bergetar kita melihat dua tamu kita yang luar biasa ini ya. Bu Dina, mungkin ada closing statement ya untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya, buat teman-teman semua dimanapun Anda berada saat ini, saya mengajak kepada khususnya kaum ibu, kaum perempuan untuk tunduk, taat, patuhlah kepada suami, karena suami memang dari jalan menuju kita kepada surga. Jadi mau apapun sikap suami, bagaimanapun keadaannya, ada istilah psikopat dan lain sebagainya, itu semua hanyalah istilah-istilah dari manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada sesuatu hal pun yang jika Allah berkehendak semuanya akan bisa berubah. Yang penting sekali untuk merubah seseorang itu bukan orang tersebut yang harus kita rubah, tetapi adalah diri kita sendiri terlebih dahulu yang harus kita ubah. Jadi Pak Nas, setelah sekarang saya melihat perubahan yang begitu sangat luar biasa dalam diri pasangan saya, sempat saya tanya, kenapa ini sekarang kok luar biasa perubahannya? Jawabnya apa Pak Nas? Karena kamu berubah. Jadi dia berubah, jawabnya karena berubah, Masya Allah. Jadi selama ini Pak Nas, saya tidak pernah menyadari saya salah gitu. Jadi begitu juga buat teman-teman sekarang yang sedang coaching dengan saya gitu. Paling senang saya Pak Nas kalau ada ibu-ibu yang coaching gitu kan. Ini saya dengarkan panjang ceritanya sampai top. Saya cuma nyampaikan nanti sekitar 15 menit itu mereka akhirnya berderai air matanya Pak Nas.
Kenapa kita tolong ke belakang? Sebab apa? Kehidupan kita hari ini itu disebabkan oleh kehidupan kita di masa yang lalu. Jadi sedikit Pak Nas saya jelaskan, saya dulu Pak Nas adalah pemain karate, panjat tebing, climbing, pelari sprint 400-800 meter. Jadi saya dulu cukup agak tomboy gitu Pak Nas. Jadi orang tua saya pengennya saya melakukan hal-hal yang keperempuanan seperti membuat kue dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap saya mau pergi kadang, Dina cuci piring, saya bilang iya mak gitu. Tapi tidak saya buat, lalu saya pergi latihan ke stadion gitu kan. Dan mak pada saat itu dia bukan pengamal ibu magnet rezeki. Jadi ucapan adalah doa, jawabnya coba kamu nanti nikah ya, baru kamu tahu langit itu tinggi, seperti itu Pak Nas. Jadi baru saya ketahui, baru saya sadari bahwa akar persoalan saya itu bukan di suami, tapi dengan emak di masa yang lalu gitu. Jadi saya bilang kepada Allah, Rob, jika ini jalan bagi hamba untuk Engkau ampunkan segala dosa hamba, maka hamba ridho ya Allah. Hamba ridho, beri hamba kuat gitu, sampai Engkau merasa cukup, lalu Engkau angkat seluruh dosa-dosa hamba. Jadi saya merasa ya Allah, sekarang Allah ampuni saya Pak Nas. Jadi Pak Nas saya lakukan sholat tobat itu kepada emak yang begitu terasanya saya diampuni, itu yang ketiga Pak Nas. Jadi yang pertama itu saya sholat tobat untuk emak sekarang sudah tiada. Itu saya nangis berderai, dosa itu terbayang-bayang di kepala ini Pak Nas. Yang kedua juga begitu. Dan di kesempatan berikutnya waktu duha saya sholat, itu di depan tempat tidur saya sholat itu, dalam imajinasi saya terbayang ada emak di situ Pak Nas. Dia duduk pakai baju dongker, celana dongker juga, songkok dongker itu rasanya dalam sholat itu saya dapat mencium kaki emak dan tidak ada air mata sama sekali Pak Nas. Seperti lepas, ada yang lepas dari ubun-ubun saya Pak Nas. Dan ketika perlakuan pasangan saya yang tidak menyenangkan, saya sudah tidak ada pengaruh Pak Nas. Bahkan saya bisa merangkulnya gitu. Jadi ketika dia lempar batu, saya lempar pisang, saya lempar bunga, akhirnya tidak ada perlawanan. Bu Dina, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Ya, Bu Dina, kalau suami mengkhianati kita gimana? Tadi Pak Nas, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita cuma berbuat baik kepada suami, seperti itu. Jadi kalau kita hatinya sudah terpaut dengan Allah, itu nggak ngaruh lagi Pak Nas. Sudah tidak ada ngaruhnya. Bahkan kita berkomunikasi itu Pak Nas bisa seperti teman. Saya berkomunikasinya itu tidak seperti saya dengan suami, tapi benar-benar seperti seorang sahabat. Saya memposisikan diri saya sebagai seorang ibu. Jadi dia bebas cerita apapun kepada saya. Masya Allah, di dada ini nggak sakit, tapang biasa aja. Bahkan sekarang Pak Nas, di tim saya, MR Box, ini ada dulu suaminya, suami istri punya persoalan dengan suami. Jadi suami saya dulu kan jual beli mobil. Terus ada persoalan, jadi dia datang ke rumah buat marah-marah. Jadi berhubung saya sudah mengambil rezeki, saya bisa menghadapinya dengan santai, karena yang didatangi saya, suami nggak pernah di rumah, itu orang datang rame banyak banget. Ada yang bawa polisi, ada yang bawa tentara, ada lain sebagainya. Sampai akhirnya sepasang suami istri ini ternyata punya madu, punya istri tua. Jadi setelah saya ngobrol tentang magnet rezeki, alhamdulillah sekarang tergabung sebagai pengamal ilmu magnet rezeki. Jadi kalau padahal itu dulunya nagih ya, dulunya nagih sekarang. Masya Allah. Dan ini nggak satu Pak Mus, ini banyak banget. Makanya saya selalu mengistilahkan singa jadi kucing, karena yang datang ini marah semua tadinya Pak Nas. Akhirnya setelah kita ngomong magnet rezeki yang tadinya singa, itu berubah jadi kucing dan akrab dengan kami Pak Nas. Dan alhamdulillah banyak nggak dibayar malah Pak Nas. Iya. Yang suami istri tadi Pak Nas, begitu ikut kegiatan MR Box, itu di satu mobil dia bawa dua istrinya Pak Nas. Alhamdulillah akur banget. Dan kita semua tim sayang dengan ketiga orang ini Pak Nas. Bahkan yang satu lagi nih Satu lagi nih Bu Dina, suamiku khianati aku ratusan juta Bu Dina.
Kalau ada rezekinya dibayar aja, Bu. Soalnya rezeki itu hanya sampai di tenggorokan, itu saja. Yang nyampe di tenggorokan itu rezeki kita. Apa yang hilang bayar. Ini semua akan untuk sebagai pembayar, pencuci dosa-dosa kita di masa yang lalu. Jadi sebenarnya kita sama sekali tidak dirugikan. Saya sudah kehilangan 3 mobil, uang ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi sekarang Pak Nas, saya lupa bagaimana caranya marah. Masya Allah. Aduh. Ada lagi nih Bu. Bu Dina, bagaimana cara mengajak suami untuk mau mempelajari ilmu agama? Oh, itu nggak kuasa kita, ibu-ibu. Kita tidak punya kuasa untuk mengajak suami ini belajar ilmu MR, tidak gitu. Jadi saya sama sekali tidak lakukan ini. Tapi yang saya lakukan adalah gelar sejadah. Gelar sejadah, kita minta ampunnya kepada orang-orang di masa lalu, kepada orang tua, kepada saudara, kepada adik, kepada abang, kepada kakak, kepada mertua, dan kepada suami. Dan suami ini sering-sering bawa sholat hajat. Ya Rabb, tuntun suami hamba ke jalanmu yang benar, jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Engkau pemilik hatinya ya Allah, sambungkan dirinya dengan dirimu. Jika dia tidak kenal engkau ya Allah, maka sudilah kiranya engkau memperkenalkan diri kepadanya. Seperti itu. Semoga aku salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Jadi Pak Nas, saya dulu pas lagi keren-kerennya sedang berprosesnya ini Pak Nas, ini hati memang luar biasa, tapi saya selalu merasa ditolong dengan Allah ketika suami saya ditelepon nggak bisa, nggak ngangkat, atau bahkan handphonenya tidak dimatikan, itu saya gelar sejadah. Saya gelar sejadah, saya bilang apa? Ya Allah, dimanapun suami saya berada saat ini, izinkan dia untuk menelpon saya sekarang juga. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Panas, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, telepon berdering Panas. Kalau sekali kebetulan, Masya Allah. Kalau sekali kebetulan, kalau 7 kali, 8 kali, apa namanya Panas? Seperti itu. Jadi saya merasa di dalam saya diproses, di dalam saya didetoks, tapi Allah bersama saya. Saya butuh uang Pak Nas, 15 juta untuk mengurus persoalan suami. Saya bilang ke Allah, jika di dalam suami saya masih ada setitik kebaikan, Engkau yang Maha tahu. Dan jika menurut Engkau ini pantas untuk dibantu, maka tolong ya Allah. Itu Pak Nas, saya nggak sholat. Saya lagi berhalangan, lepas azan asar, lalu Pak Nas seketika telepon saya berdering. Ternyata itu Pak Nas dari orang nagih juga Pak Nas, yang mobilnya entah kemana gitu Pak Nas. Masya Allah, pertolongan Allah itu memang dari arah yang tidak disangka. Itu orangnya marah Pak Nas, Dina, Bu Dina, suaminya mana gitu Pak Nas. Saya bilang gini, Pak, suami saya sedang dalam begini-begini. Tolong jika Bapak mau bantu saya sekarang butuh uang 15 juta. Orangnya marah Pak, kenapa harus saya gitu. Ya kalau Bapak mau bantu, saya bilang. Terakhir Bapak bilang apa? Berapa nomor rekeningnya? Katanya Masya Allah dikirimin Pak Nas. Dan sekarang Masya Allah si Bapak yang baik hati ini juga sekarang adalah pengamal ilmu magnet rezeki, tergabung di dalam grup ya. Banyak sekali teman-temannya Pak Nas yang boleh dikatakan singa-singa tadi Pak Nas, semuanya alhamdulillah menjadi kucing-kucing yang manis dan pengamal-pengamal ilmu magnet rezeki. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, semangat banget ini. Sebenarnya banyak banget pertanyaan ya. Nanti saya bikin satu sesi khusus dah sama Bu Dina tentang bagaimana menghadapi suami. Oke, mungkin closing statement buat Cik Gu Ida. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Satu, saya nak semua orang kalau boleh join Magnet Rezeki, amalkan betul-betul, insya-Allah yang saya dapat rasa siapa yang dekat dengan saya mesti ada rezeki. Macam itulah. Alhamdulillah lah kan. Sebab PA saya dua-dua seorang dah pergi Mekah, seorang lagi dah dapat nak pergi Mekah. Adik saya pun dapat pergi Mekah, masya-Allah. Nak dapat pergi Mekah juga, dan adik-beradik saya yang lain pun semua income mereka pun laku melimpah ruah, dan saya
kalau boleh buatlah betul-betul, dengarlah audio Pak Nas selalu, salin, praktikkan betul-betul. Dan Ramadan akhir ni 7 hari ni Pak Nas nak buat kelas kan. Jom join. Jom kita join ramai-ramai. Kelasnya ini nih. Lepas tu cikgu nak minta terima kasih diucapkan kepada Pak Nas selama dekat 5 tahun lebih dah cikgu dah belajar dalam yang rezeki ni. Moga Pak Nas semakin sihat, rezeki melimpah ruah lagi insya-Allah. Dan insya-Allah hari-hari saya doakan untuk Pak Nas dan anak-anak murid saya yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, terima kasih banyak Bu Dina, Bu Cikgu Ida. Masya Allah, banyak sekali yang terinspirasi dari pertemuan kita. Semoga amal jariahnya juga dikembalikan kepada Bu Dina, Cikgu Ida, juga kepada orang tua dan keluarga dari Bu Dina dan Cikgu Ida insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Dina dan Cikgu Ida. Masya Allah teman-teman semua, keren banget tamu kita nih ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang terus menerus ingin haus belajar, haus untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan ya. Kalau seandainya di dunia saja kebaikannya sudah seindah ini, bagaimana lagi nanti kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di akhirat. Seandainya ya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setetes ini bisa membuat ya orang-orang yang tadi disebut Bunda Dina singa jadi kucing, orang yang marah jadi lembut, orang yang hidupnya tidak baik menjadi jauh lebih baik, suami yang tadinya tidak sholat jadi sholat, keluarga yang tadinya seperti neraka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini baru setetes dari nikmat Allah. Ilmunya Allah yang setetes menjadi kebaikan. Lalu bagaimana nanti di surga? Ketika kita mengingat-ingat surga, maka ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah. Betapa nikmat ketika kita berbuka puasa, betapa nikmat ketika kita meneguk air. Dan itu baru sepersekian triliun dari bagian kita di surga. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berikan nikmat-nikmat ini di dunia adalah ada bagian surgaku yang terpotong, jangan Engkau berikan ya Allah. Tapi jadikanlah nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami di dunia menjadi jembatan kami ke surgamu. Jadikan ya Allah nikmat-nikmat dunia ini menjadi mazra'atul akhirah kami, menjadi jembatan untuk masuk ke dalam surga Allah. So teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.